Setelah Jinho sadar dari komanya, dia dihampiri oleh seorang dokter. Ada juga sosok kedua orang tuanya. Sang dokter berkata, "Ini sangat aneh. Apa ada yang masalah tentang dirinya?" Ucap orang tuanya. "Tidak, bukan seperti itu. Itu sebaliknya, dia sangat luar biasa. Karena sudah lama aku melihat dan merawat pasien, namun tidak ada yang seperti ini. Seharusnya dia luka parah, tapi dia sembuh begitu saja," ucap dokter. Dalam hatinya Jinho berkata, "Ya, sudah kuduga dokter ini mulai curiga padaku. Aku harus hati-hati lagi dalam menggunakan kekuatanku di masa depan." Lalu orang tuanya berkata, "Lalu apa dia boleh pulang sekarang?" "Tidak, dia harus merawat lukanya sampai baik dulu untuk beberapa hari di sini." Lalu ibunya berkata, "Nak, ibu dan ayah masih ada urusan yang harus segera diurus. Kami akan kembali lagi malam ini." Lalu dia memberikan beberapa ratus uang. "Baik, Bu. Ingat ya, Nak, apa yang kubicarakan tadi. Ayolah sayang, Jinho kapan baru sembuh. Dia pasti tidak ingat dengan apa yang kau katakan," ucap sang ayah. "Ya, itu benar," Jinho berkata dalam hatinya. "Bagaimanapun, ingatan di masa lalu masih ada di pikiranku. Tentu saja itu hal yang wajar karena aku telah menghabiskan 20 tahun di dataran tengah. Aku menghabiskan waktu sebagai sang iblis dulu lini tengah. Aku telah membunuh banyak musuh-musuhku. Aku sekarang menjalani beban sebagai hidup Jinho lagi. Pada waktu itu aku kehilangan keluargaku dan kakiku satu mengalami cacat saat itu. Jika tidak salah, kini aku berusia 15 tahun. Lalu pada 35 tahun aku bunuh diri karena depresi, tidak mendapatkan pekerjaan karena aku diejek sebagai orang cacat. Dan akhirnya aku dilahirkan kembali di kehidupanku yang kedua. Bahkan di kehidupanku yang kedua tidak berjalan dengan baik. Aku memiliki banyak sekali musuh. Saat di kehidupanku yang kedua, di masa-masa kejayaanku, aku malah dihianati oleh orang-orangku sendiri. Dan pada akhirnya aku bertarung dengan rekan seperjuanganku sendiri, malah membunuh mereka semua. Mereka juga mati. Entah kenapa aku kembali ke zaman ini. Sebelum semuanya berlalu dan sebelum semuanya terjadi, bahkan sebelum ketika kecelakaan itu pun terjadi, sebagai seorang anak yang bernama Jinho yang berusia 17 tahun. Aku sekarang memiliki tangan yang bersih. Kehidupanku yang kedua sudah banyak membunuh dengan tangan ini. Di kehidupanku yang ketiga ini, ucapnya, aku tidak akan kembali dihianati, ucap Jinho yang bertekad bulat untuk memperbaiki kehidupannya di zaman ini. Singkat cerita, dia pun menggapai mimpinya untuk membeli cola ya. Aku sudah melihat mesin ini dalam bayanganku berkali-kali, tapi aku hampir lupa bagaimana cara memasukkan uangnya. Apa ke sini ya? Taruh uang di sini, lalu tombolnya ku tekan, pilih apa yang ku mau. Namun ketika Jinho memasukkan uangnya, uang itu keluar kembali. Ayolah tuan, mesin penjual itu tidak berharga 100.000 won, ucapnya. Ternyata ada seseorang anak yang mengatakan hal itu. Kau seharusnya tahu, bukan? Kakak ini memangnya orang asing apa? Singkat cerita, mereka pun akhirnya bersantai di pojok taman. Anak itu mentraktir Jinho sebuah cola. Anak itu berkata, "Kakak, apa kau baru pertama kali minum cola? Ayolah nah, suatu hari aku pasti akan membantumu dan menggantiku untuk cola ini." Namun anak itu berkata, "Tidak masalah, aku bisa membuka minuman ini, tapi apa kau bisa membukanya kalau kau pertama kali melihat cola?" "Aku tahu cara membuka cola," ucap Jinho. "Kalau tidak salah ini untuk membukanya, ya kan?" Dalam hatinya Jinho berkata, "Semenjak di kehidupan kedua aku selalu ingin minuman ini lagi. Aku ingat rasanya." Dan akhirnya dia pun menegak minuman cola tersebut. Ledakan cola pun soda di sana benar-benar terjadi dan terasa di dalamnya. Bahkan ledakan cola itu pun masuk ke dalam hidungan. Di sana anak itu hanya tertawa melihat kebodohan Jinho. "Sangat lucu sekali kakak, kau sangat bersemangat minum cola. Apa kau baru pertama kali minum cola atau sesuatu yang bersoda ya?" ucap anak itu. Jinho berkata, "Sebetulnya aku sudah lama tidak minum ini lagi." "Ya, sepertinya aku banyak tertawa," ucap anak itu. "Kakak, kenapa aku masuk rumah sakit?" ucap anak itu. "Aku kecelakaan, jadi aku masuk rumah sakit. Kalau kau bagaimana?" ucap Jinho sebaliknya. "Aku memiliki penyakit jantung," ucap sang anak. "Jantungku lemah sejak lahir." Lalu Jinho pun menggunakan kekuatannya dan memeriksa keadaan tubuh anak itu.
Dalam hatinya ia berkata, dugaanku benar, di dekat jantungnya ada tempat di mana pembuluh darahnya tersumbat. Itu sebabnya anak ini sering merasakan sakit di jantungnya dan dokter mengira itu pasti penyakit jantung. Tunggu sebentar, mungkin aku bisa menetralisir dengan energi yang kuat, bukan? Baiklah, akan ku coba. Namun sebelum Jinho melakukan itu, anak itu dipanggil oleh sang ibu. Ciun, Mama. Baiklah, aku ke sana, Mama. Di sana, Jinho berkata, hei nak, apa yang kau lakukan jika penyakitmu sembuh? Apa yang ingin kau lakukan? Ya, aku hanya ingin pergi bersekolah dan bermain dengan orang lain seperti anak-anak pada umumnya, ucap anak itu sambil berlalu pergi. Saat Jinho melihat kepergian anak itu, terlihat seseorang yang mencurigakan berada di belakangnya. Seorang yang terluka melewati Jinho begitu saja. Jinho merasakan hal yang aneh pada pria itu. Dalam hatinya ia berkata, sepertinya orang itu sangat berbahaya. Nah, kau masih muda dan kau masih bekerja. Tiba-tiba saja kita dipindahkan ke scene orang yang baru saja datang. Dokter sudah memeriksanya. Apa-apaan luka ini? Apa kau tertembak? Ayolah dok, memang mungkin aku tertembak. Ini adalah luka karena aku bekerja. Aku melakukan kesalahan, jadi aku melukai kakiku sendiri, ucap orang itu yang tertawa dengan ramahnya. Sang dokter pun berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menutup tirainya, lalu istirahatlah sekarang. Terima kasih dokter, ucap orang itu yang tiba-tiba saja mengganti ekspresinya menjadi menakutkan. Dia melihat peralatan medis di sana, ada sebuah pisau yang sangat tajam. Lalu tiba-tiba dokter itu bertanya pada Suster, Kim, menurutmu apakah ini terlalu aneh? Banyak pasien darurat belakangan ini ya. Aku sangat capek sekarang. Padanya dia bertanya, namun ketika Suster Kim ingin menjawab, tiba-tiba saja omongannya dipotong oleh seseorang. Permisi, kami dari Departemen Kepolisian dan kami sedang mencari penjahat kejam yang bernama Lee Jong-in. Sambil menunjukkan rencananya. Kami berharap pihak rumah sakit dapat bekerja sama dengan kami untuk menangkap penjahat kejam ini. Polisi, apa yang kalian cari? Tidak mungkin ada tersangka kejahatan di sini. Ayolah, ucap polisi itu, tersangka insiden pembunuhan yang terjadi di dekat sini melarikan diri ke sini. Ciri-cirinya tersangkanya adalah memiliki luka tembak di kaki. Kami akan mencarinya di sekitar rumah sakit. Dan apakah dokter merawat pasien mengalami luka tembak di kaki? Ucap polisi itu bertanya. Lalu dokter itu pun ingat. Mungkin aku melihat beberapa pasien, tapi aku ingat ada satu orang yang sangat jelas memiliki luka tembak di kaki. Lalu dia pun pergi ke kamarnya dan tidak ada. Namun yang ternyata orang itu atau penjahat itu telah berlari dan mengarahkan dirinya untuk kabur. Ketika dia di jalan, dia melihat Jiun. Jiun berkata, kakak, kenapa kau terus menatapku? Dan begitulah, tiba-tiba penyanderaan pun terjadi oleh orang jahat itu. Dia berkata, jangan coba-coba maju ke depan. Kalau kalian maju selangkah, aku akan bunuh anak ini. Berita pun sudah dikabarkan begitu saja. Tersangka pembunuhan sudah kabur dari penjara dan kini menjadi buronan. Bahkan berita itu pun dilihat oleh Jinho. Dia berpikir pembunuh berantai ya. Benar juga ada hal yang seperti ini di zaman ini. Aku mulai bosan tinggal di rumah sakit ini, ucap Jinho sambil melihat keluar yang terjadi beberapa kerusuhan di sana dan beberapa keributan. Jinho ke sana untuk memeriksanya. Dia turun lalu terlihat beberapa orang bergerombol. Beberapa orang itu berkata, bukankah itu si pembunuh berantai? Dia menjadikan anak itu sebagai sandera. Cih, ucapnya, dasar tidak bermoral, ucap Jinho dalam hatinya. Dia berpikir pembunuh berantai ada di sini, lalu sandera. Apa yang terjadi? Beberapa hal aneh terjadi padaku. Ya, itu bukan urusanku. Aku harus kembali ke kamarku sebelum aku terlambat. Namun ketika itu dia mendengar suara teriakan dari orang yang dia kenal. Dia berhenti dari langkahnya. Suara itu, ucapnya, dan benar saja orang yang disandra itu adalah Jiun, orang yang mentraktirnya cola. Sang polisi berteriak, apa kau pikir bisa lolos dari sini? Situasi seperti ini jangan membuat segalanya lebih buruk dan biarkan sandra itu pergi, ucap polisi. Namun di sana sang penjahat berkata, Detektif Lee, aku pikir kita saling mengerti dan lebih baik dari itu. Aku kecewa aku bernegosiasi seperti ini. Apa kau pikir negosiasi seperti ini akan berhasil? Ucapnya sambil menodongkan pisau ke arah lehernya. Kau seharusnya tahu tentang diriku, bukan? Kau seharusnya tahu apa yang kau lakukan jika kau mencoba mengulur waktu seperti ini, ucap penjahat. Aku akan memotong pergelangan tangan anak ini sambil dia melihat
kejadian itu. Aku membacanya dari buku sebelumnya sambil menodongkan pisaunya ke arah pembuluh nadinya. Tampaknya orang meninggal ketika mereka kehilangan 30% darah mereka. Memotong arteri mereka memiliki waktu hanya sekitar 3 menit dan 1 jam untuk hidup, bukan? Bagaimana jika aku melakukan ini? Apa kau pikir aku tidak berani melakukannya? Bagaimanapun juga dia adalah Sandra yang berharga. Dengan tawa yang menakutkan dia berkata demikian. Polisi itu pun mau tidak mau melakukan apa yang dia inginkan. Menyingkirlah. Apa maksudmu? Menyingkirlah dari jalanku, ucap sang penjahat. Namun polisi itu pun akhirnya mengalah begitu saja. Biarkan dia pergi. Tapi kapten, diam, biarkan saja dia pergi. Baiklah Pak, akhirnya para polisi itu pun memberikan jalan pada sang penjahat dan juga Sandra yang ada di tangannya. Dalam hatinya penjahat itu berkata, ya aku tahu berapa banyak yang ingin kubunuh lagi saat ini. Namun ketika dia akan pergi keluar, sosok yang kita kenal yaitu Gang Jingho ada di sana. Dia menghadang pria itu sambil menatapnya dengan tajam. Dia berpikir seorang pelajar. Hei pelajar, minggir kau. Ketika dia berkata demikian, dia terperanjak oleh sosok yang ada di belakangnya. Aura yang begitu gelap, sangat menakutkan ada di belakangnya. Apa itu? Pelajar? Tidak. Apa itu monster? Sambil melihat sosok Kang Jinho. Aku juga tidak bicara. Aku tidak bisa bergerak. Jangan mendekat. Jangan mendekatiku. Jangan lakukan itu. Tiba-tiba saja Kang Jinho sudah ada di depannya. Dia berkata, Tuan, lepaskan dia, tinggalkan anak ini sendiri. Namun sang penjahat tidak mau kalah. Dia mengayunkan pisaunya. Karena pengalaman yang aneh, si tersangka memutuskan untuk kabur begitu saja. Dan ketika dia mengayunkan pisaunya, semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Gang Jinho. Tangannya diputar begitu saja, tangannya dipatahkan begitu saja oleh Gang Jinho. Si penjahat itu hanya bisa berteriak, ya. Dan ketika itu Gang Jinho menendangnya begitu saja, gecrak, dar. Dan penjahat itu pun kehilangan kesadaran. Lalu Gang Jinho memeriksa anak itu. Anak, apa kau baik-baik saja? Kau pasti terkejut, bukan? Anak itu yang sudah ketakutan setengah mati, akhirnya dia menangis terseduh-seduh karena dia merasa lega. Akhirnya, sementara itu di sisi yang lain Gang Jinho diperiksa oleh kepala polisi. Kau melakukan taekwondo atau semacamnya. Bagaimana kau melakukan itu, ucap polisi? Anak zaman sekarang benar-benar begitu nekat. Keberuntung Sandra itu baik-baik saja. Jika ada yang terjadi itu akan menjadi kesalahanku karena orang tuanya pasti akan menyalahkanku. Media bisa memberitakan jika polisi yang tidak berguna membuat anak terbunuh. Dalam hati polisi itu. Dan keluargaku akan mengabaikan aku karena menjadi ayah yang buruk. Aku mendengarkanku nak. Karena kecerobohanmu itu aku hampir menghancurkan seluruh hidupku. Di sana Jinho hanya berkata, maafkan aku Pak Polisi. Apa kau mengenal anak itu, ucap polisi. Ya, aku berutang sesuatu padanya, jadi aku memutuskan untuk bertindak sebagai pahlawan seperti itu. Ya, by the way, terima kasih atas semuanya, tapi kami berhasil menangkapnya karena dirimu. Terima kasih, ucap polisi itu sambil menundukkan kepalanya. Di sana Jinho hanya tersenyum melihat kejadian itu. Dia berkata, tidak masalah Pak Polisi. Pada akhirnya anak ini juga ingin hidup normal sama sepertiku. Sambil dia akhirnya memasuki kamar anak yang disandra barusan. Dalam hatinya dia berkata, biarkan aku membayarmu. Nah, aku akan membayar hutang kola ini. Dia memegang perut anak itu, mengalirkan energi padanya. Dia memejamkan, lalu ledakan energi pun terjadi di sana. Dan begitulah singkat cerita keesokan harinya di mana Jinho akan pergi dari rumah sakit. Kau seperti kesatria yang bersinar, Tuan. Benarkah? Ya, kau menendang orang itu begitu saja. Kau bilang kau akan keluar ya. Jadi ku harap cuma itu adalah hal yang baik. Namun di sana Jinho berkata, ku dengar kau sudah membaik. Ya, itu luar biasa. Biasanya ini sangat sakit sampai 4 kali bahkan 5 kali sehari. Tapi belakangan ini aku tidak sakit. Mungkin ini gara-gara aku mengalami shock atau trauma di jantungku, jadi baik-baik saja. Ya, tentu saja bukan itu. Sepertinya kini sudah kembali seperti semula, ucap Jinho dalam hati. Tetaplah sehat dan jangan kembali lagi ke sini, ucap anak itu. Mari kita bertemu lagi di tempat lain, ucap anak itu. Dan mereka pun berjanji untuk bertemu di luar rumah sakit. Akhirnya Jinho pun pulang. Ketika aku kembali setelah sekian lama, aku ingat ada sebuah rumah yang menyapaku. Aroma masakan ibu,
Lalu ada juga orang yang disebut adik ini. Sang adik berkata, ayolah, apa yang kau lakukan? Aku hanya pergi beberapa hari tur ke Jepang, lalu lihatlah dirimu. Tidak hanya tertabrak mobil, tapi kau mencoba menjadi pahlawan di rumah sakit. Apa yang salah sih dengan kakakku yang satu ini?" ucap sang adik. Di sana dia diperkenalkan sebagai Kang Yeun. Dia adalah adikku. Tur Jepang, aku dengar dia pergi ke suatu agensi menjadi selebriti atau sesuatu di masa itu. "Eun, berhentilah mengganggu kakakmu. Jinho, istirahatlah, kau masih sakit, besok kau harus berangkat sekolah." "Baiklah, Bu." Dan begitulah Jinho pun ingat kalau dia adalah seorang anak sekolah. "Sepertinya aku harus pergi ke sekolah jika ingin menjalani hidup normal." "Sekolah ya, masa-masa yang damai," ucap Jinho. "Aku sangat menantikannya." Namun ketika sampai di sekolah keesokan harinya, dia berkata dalam hatinya, "Gawat, ini buruk sekali, anjir. Hari pertamaku sekolah adalah hari di mana UTS itu pertama kali dimulai. Aku tidak ingat apapun tentang hal ini," ucap Jinho. "Ya, tapi aku masih cara ini untuk kupakai saja." Lalu dia pun menggulir pensilnya begitu saja. Dan begitulah Jinho pun menyelesaikan hari pertama UTS-nya di sekolah, lalu hari pertamanya sekolah juga. Ini lebih menyakitkan dibanding berlatih seni bela diri. Tiba-tiba saja beberapa orang di belakang menyapa, "Hei Jinho, ayolah, kenapa mukamu seperti itu? Apa kau marah karena kami tidak mengunjungi di rumah sakit?" "Maaf ya, kami tidak tahu kau berada di rumah sakit." Dan itu adalah teman-teman Jinho. "Aku ingat orang ini, meskipun aku tidak ingat dua orang itu." "Tidak masalah," ucapnya. "Ayolah, jelas-jelas kau masih marah. Bagaimana kalau kita ke warnet lalu mabar sebentar?" Jinho pun yang penasaran dengan hal itu. "Warnet? Ya, dulu kita sering main bersama-sama, bukan? Sekarang aku ingat kita berempat sering main game bersama-sama." "Ya, terserahlah," ucapnya. Akhirnya mereka pun pergi ke warnet. "Rasanya hidup normal ini terasa nyata," ucap Jinho. "Tidak seperti yang kukhawatirkan. Aku beradaptasi pada dunia modern dengan cepat, bermain bersama teman-temanku, dan dimarahi guru karena nilaiku, dan akrab dengan keluargaku. Lumayan juga," ucap Jinho. "Suatu hari Master Iblis Merah yang ada di dalam tubuhku pasti akan menghilang, dan aku akan hidup dengan normal sebagai Gang Jinho." Seperti itu waktu berjalan dengan damai untuk sementara. Namun ketika itu terdengar suara kursi terbanting ketika Jinho berada di sekolah. Terlihat seseorang sedang dirundung oleh beberapa orang lainnya. Seorang anak terjatuh dan orang-orang lainnya terus merundungnya. Dia berkata, si pembuli ini berkata, "Aku tidak peduli meskipun kau mencurinya. Sudah aku bilang, kau harus membawa uang itu untukku." Sementara itu orang yang di belakangnya tertawa. Dia adalah Yongso. Dia terkenal karena tukang bully di sekolah. Apa dia membuli anak untuk bersenang-senang? Aku kasihan pada anak itu. Tapi ya, itu bukan urusanku. Aku hanya perlu menunggu di luar. Lalu Yongso pun, atau si perundung itu, berkata, "Dasar orang aneh. Kau ini orang cacat yang aneh." Ketika dia mendengar itu, Jinho pun teringat kehidupan di masa lalunya ketika dia cacat dan kehilangan kakinya. Ketika itu, "Hei cacat aneh, ambil ini. Bawa ini ke kantor dan lemparkan kepada guru kita." Dia pun memberi seember kotor air. "Aku akan meninggalkanmu sendirian." Apa kau tidak mau?" ucapnya. "Cepat bawa ini jika kau tidak mau minum ini," ucap sang pembuli itu. "Itu benar, kau cuma orang cacat, lalu seorang pecundang juga." Di sana orang yang dibully hanya bisa berkata, "Apa yang sudah kulakukan hingga aku menerima semua ini? Apa karena aku cacat? Entah cacat apa yang dipunya oleh anak ini, tapi kita belum mengetahui kekurangannya apa. Atau aku miskin karena tempat dudukku ada di sampingnya. Apa yang kulakukan hingga aku pantas menerima semua ini?" ucap anak yang dibully itu. Ketika dia akan meminumnya, terlihat sosok kaki yang berjalan di depannya. Dan itu adalah Jinho. Dia sudah berdiri di depannya. "Hentikan itu," ucap Jinho yang baru saja datang pada anak-anak pembuli itu. "Kau yang membuat pandangan ini menjadi buruk." "Siapa orang ini?" ucap si bully. "Kembalilah ke tempat dudukmu. Aku baik-baik saja Jinho, kau tidak perlu melakukan ini," ucap anak yang di belakangnya. "Dasar bocah sialan," ucap si bully. Dia pun menampar Jinho, geplak. "Kau cemburu karena tidak dapat perhatian ya? Akan ku tampar lagi." Ketika dia akan menamparnya lagi, tangannya ditangkap oleh Jinho begitu saja. "Semua yang terjadi mulai saat ini adalah karena dirimu. Apapun yang kulakukan itu adalah untuk membalas perbuatanmu." Dalam hatinya si bully berkata, "Kenapa tanganku tidak mau bergerak?
Aku kesakitan. Lalu dia pun akan menendang Jinho. Ketika dia akan menendang Jinho, yang dilakukannya malah dipegang pundaknya dan di elbow perutnya. Bukan di elbow, ternyata di lutut perutnya. Yongso ucap teman-temannya. Dia kehilangan kesadaran dan teman-temannya pun membawanya. Apa yang salah denganmu? Kau akan bayar semua ini. Aku tidak akan pernah bilang semua ini begitu saja, ucap teman-temannya. Namun di sana Jinho, hei tunggu, apa maksudmu? Kalian bisa pergi begitu saja? Bereskan semua kekacauan yang kalian buat. Sambil menunjuk ember yang tumbah itu, bersihkan itu, ucap Gang Jinho. Di sana teman Jinho berkata, sejak kapan kau belajar tendangan seperti itu? Tunggu, itu tidak penting. Tapi kenapa kau melakukan itu? Apa kau tidak tahu dia adalah cucu dari dewan? Kau tahu dan kau melakukannya. Apa yang salah denganmu? Bahkan para guru tidak berurusan dengan orang itu, kau tahu? Di sana anak yang dibully berterima kasih. Dia berkata, terima kasih Jinho. Maaf aku membuatmu terlibat masalah dalam urusanku. Namun Jinho berkata, aku tidak melakukan itu untukmu, jadi aku tidak perlu mendapatkan terima kasih untukmu. Aku hanya tidak menyukai sesuatu yang seperti itu terjadi. Tapi sudahlah, pergi sana. Jika aku tidak menahan tendanganku, mungkin saja aku sudah membunuhnya. Aku bisa menahannya kali ini, tapi tidak ada jaminan aku bisa melakukannya lain kali, ucap Jinho dalam hatinya. Ketika dia kesulitan menahan kekuatan iblis merah miliknya. Sepertinya aku masih belum terlepas dari masa lalu dan perasaanku di masa lalu. Singkat cerita, Jinho pun dipanggil ke ruang BP. Seorang berkata, berani sekali kau memukul murid sekolah. Apa kau tahu, Yongso sampai berdarah dan lumpuh di rumah sakit. Lumpuh? Ayolah pak, dia yang salah, dia yang bully Park Hyo-min. Semuanya melihat di kelas. Semua orang melihat. Apa maksudmu? Semua orang melihat dan kau memukuli Yongso begitu saja dan tanpa melakukan apapun, ucap orang-orang yang ada di sana, ucap guru itu. Tidak mungkin, semua orang jadi saksi. Ayolah dasar kau, aku yakin kau sudah tahu itu. Apa hati nuranimu tidak mengatakan apapun, ucap Jinho. Jika Yongso dihukum karena membuli Park Hyo-min, maka aku dengan senang hati menerima hukuman karena memuki Choi Yongso, ucapnya. Berani sekali kau mengejariku tentang itu, jelas-jelas pembulinya adalah kau. Akan kuberi kau pelajaran. Sepertinya kau mengalami hal aneh hari ini. Lalu tiba-tiba saja pintu pun dibuka. Orang yang itu memberi hormat pada seseorang. Selamat datang ketua dewan. Lalu orang yang baru datang berkata, jadi bocah ini ya yang menyakiti cucuku. Bagaimana ya? Aku sedang memarahinya karena dia tetap berbohong kalau Yongso membuli teman sekelasnya. Jika benar itu, maka Yongso pantas mendapatkannya. Jika pertanyaannya adalah benar, maka cucuku tidak harus mendapatkan semua itu, bukan? Sebagai cucu dari ketua dewan, dia seharusnya tahu apa yang lebih baik dibandingkan membuli teman sekelas. Ketua dewan, tentu saja Yongso tidak akan melakukan itu. Bahkan jika itu benar, bocah ini tetap melukainya. Apa kau sudah memanggil orang tuanya? Kalau begitu, mari kita bicara hal tentang orang dewasa. Aku di sini sebagai orang tua, jadi ayo bicara tanpa memikirkan jabatan. Dan singkat cerita, orang tua Jinho pun dipanggil. Sang ayah datang ke sana. Dan berdasarkan situasi ini, Jinho menolak untuk meminta maaf. Itulah kenapa kita tidak punya pilihan selain memanggilmu. Jadi begitu ya, ucap ayah. Pertama-tama aku ingin mengetahui semuanya. Ku yakin itu tidak benar memaksa anak untuk meminta maaf tanpa mengetahui apapun. Jinho, apa benar kau melakukannya? Tidak, ayah, aku melihatnya. Dia membuli Park Hyo-min dan Choi Yongso itu. Yang pertama kali memukulku, aku hanya membalasnya. Sang guru di sana meledak begitu saja. Dasar, kau masih bilang begitu? Hentikan itu. Semua yang di kelas mengatakan kalau kau yang memulainya dan berhenti berbohong. Namun di sana si kakek berkata, tidak perlu membuat keributan tentang ini. Masalahku adalah tentang Jinho yang memukuli cucuku. Jika perkataanmu benar, maka akulah yang harus minta maaf. Tidak anakku yang akan melakukan kekerasan seperti itu, bukan? Tentu saja jika kata-katanya benar, maka kita perlu membuktikan faktanya. Jika itu benar, maka aku akan minta maaf. Dia bilang yang dibully adalah Park Hyo-min. Bagaimana kalau kita panggil anak itu? Bawa si Park Hyo-min itu ke sini. Baik pak, akhirnya orang yang dibully pun hadir di sana. Atau si Park Hyo-min, kami membawamu ke sini karena kami ingin mengetahui kebenarannya. Apa benar cucuku Yongso membulimu? Dan karena itu Gang Jinho menyerangnya. Namun di luar dugaan, Park Hyo-min berkata, tidak, itu tidak benar. Sebenarnya itu tidak benar. Bahkan Jinho pun heran dengan hal itu. Apa kau bilang?
Di sana si kakek mengeluarkan muka aslinya yang licik dan jahat. Dia tertawa begitu saja. Tidak ada yang perlu minta maaf, kita hanya harus mengikuti aturan. Ketua, bagaimana kita akan mengurus seperti ini? Dalam kasus kekerasan antara siswa, tergantung pada intensitas. Aturan mengatakan bahwa siswa yang harus dihukum suspensi selama 7 hari atau dikeluarkan dari sekolah. Ya, kurasa tidak harus seperti itu. Jinho biasanya tiba-tiba ayahnya menundukkan kepalanya dan bersujud di hadapan si kakek tua itu. Jinho biasanya tidak melakukan seperti ini. Dia membuat kesalahan seperti ini. Aku mohon untuk kali ini saja, jangan lakukan apapun kecuali untuk mengeluarkan Jinho dari sekolah. Aku mohon padamu, ketua. Sang ayah akhirnya menundukkan kepalanya. Jinho yang melihat semua itu, dia merasa marah, dia merasa kesal dengan semua keadaan ini. Dia tidak bisa melakukan apapun. Sementara di sisi sang kakek, sekarang bagaimana kita harus mengurus masalah ini, ucap kakek. Apa mereka sudah membicarakan sebelumnya, ucap Jinho dalam hati. Si kakek berkata, Yomin telah bersaksi kalau Yongso tidak pernah mengganggunya. Bagaimana menurutmu Tuan Gang? Ayah, namanya ayah berkata, diam, minta maaflah padanya. Aku sepertinya melakukan kesalahan. Anakku melakukan kesalahan. Aku sangat menyesal, ucap sang ayah menundukkan kepalanya. Ya, untuk sekarang silahkan kembalilah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghindarkan dia dari sekolah. Dan begitulah ketika melihat sosok sang kakek, dia melihat sosok iblis yang sejati ada di dalam dirinya. Mereka berdua pun pergi. Sang ayah dan anak ini hanya mengobrol. Ayah, aku tahu, ucap ayah. Aku tahu kau tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Kita hanya dalam posisi yang buruk. Kau melakukannya dengan baik. Nah, tidak ada alasan bagimu untuk sujud ketika kau tidak melakukan sesuatu yang salah. Jika ada situasi di mana kau harus merendahkan diri untuk sesuatu yang bukan kesalahanmu, aku akan melakukannya untukmu sebagai gantinya, karena aku adalah ayahmu. Biarkan aku yang bertanggung jawab. Aku senang jika anakku bisa hidup dengan bangga, jadi jangan khawatirkan aku, ucap ayah. Maafkan aku ayah. Terima kasih ayah, ucap Gang Jinho yang berterima kasih pada ayahnya. Terima kasih pada keluarga aku dapat menekan diriku memilih tindakan ekstrim seperti membalas dendam. Tetapi ketua dewan itu tidak membiarkanku begitu saja. Tiba-tiba saja ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Tidak lama kemudian ibunya juga dipecat dari pekerjaannya. Ini tidak sah. Jangankan aku, tapi dia mengganggu semua keluargaku. Tidak lama kemudian semuanya menganggur di keluarga itu. Pulang ke rumah dan menangis karena guru itu mengganggunya. Dan karena aku berada di rumah, aku melihat semua kejadian itu. Aku merasa menyesal dengan semua yang terjadi. Aku merasa bersalah dengan semua ini. Dan begitulah malam pun poek. Di sana sang ayah sedang minum minuman liur. Karena liur dengan keadaan yang terjadi. Di sana Jinho pergi keluar. Nah, lo mau kemana? Aku mau jalan-jalan cari udara segar ayah. Ya baiklah, jangan pulang terlalu malam ya. Maafkan aku Jinho, semua ini bukan salahmu, ucap sang ayah. Ini semua karena ketidakmampuanku. Aku minta maaf. Kalau aku bisa melakukannya, aku tidak akan melakukan itu. Jangan katakan aku seperti itu ayah. Kau ayah yang terbaik, ucap Jinho. Aku hanya ingin hidup normal dan kembali hidup bahagia seperti orang lain. Tapi apa yang salah? Seperti semesta tidak menyertaiku. Mengapa aku tidak melakukan apa-apa tentang situasi bodoh seperti ini? Jinho pun melampiaskan amarahnya pada pohon dan memukul pohon begitu keras. Dar. Tapi sebenarnya apa itu hidup normal ya, ucap Jinho. Aku tak pernah tahu bahwa menyedihkan seperti ini. Melihat keluarga aku menderita seperti ini. Semua yang terjadi sekarang tidak mungkin dilakukan oleh Yongso sendiri. Aku ingat dengan si kakek sialan itu. Semua ini adalah pesan dari ketua dewan Cho Myong-gil. Dia mencoba untuk menghancurkan keluargaku dengan semua yang dia miliki. Tempat ini berbeda dengan zaman Murim yang ku tahu menyatukan segalanya dengan kekerasan hanya dengan diganti kekayaan. Itu benar, kau dapat memperoleh apapun jika kau memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kenapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Itu sudah jelas kalau aku tidak bisa mencapai hidup normal. Aku hanya harus hidup tenang, bukan? Mulai sekarang jika aku ingin sesuatu, maka harus mengambilnya. Itulah sesuatu yang harus kulakukan. Aku akan mendapatkannya sendiri dengan kekuatan yang kupunya, ucapnya. Sementara itu ini adalah si bully ya. Dia sedang karaokean di suatu tempat.
Aku sekarang merasa lebih baik. Apa yang terjadi pada Jinho, ucap temannya. Ya, aku rasa dia diskorsing, lalu ayahnya, ibunya dipecat dari keluarganya juga. Karena itu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa bajingan-bajingan itu tahu berbicara dengan siapa? Dan singkat cerita, karaokeannya pun selesai. Teman-temannya pulang, namun ketika mereka pulang, dia kehilangan satu orang. Hei, di mana Hyungsun? Bukankah dia ke toilet? Ayolah, cepat cari dia. Dia tidak aktif. Menjengkelkan sekali. Aku harus mencarinya. Dan dia pun pergi untuk mencarinya. Baiklah, bawa dia kembali cepat. Ketika dia akan memainkan handphonenya, dalam hatinya dia berkata, mengganggu sekali. Lebih baik aku memanggil beberapa perempuan untuk bermain denganku. Ketika itu, seseorang datang di sana. Sambil dia melampiaskan kemarahannya, seseorang melihatnya. Cepat sekali. Namun ketika dia melihat orang yang baru datang itu, ternyata itulah Jinho dengan berpakaian serba hitam di sana. Kau berani mengincarku, apa yang kau lakukan? Meski begitu, kau tetap berani mendatangiku langsung. Apa kau sudah berpikir untuk menarik semua orang yang kau lakukan terhadap keluargaku sekarang? Apa kau datang untuk mengemis dan meminta maaf padaku? Kenapa kau sudah menyesal sekarang? Ucap si bule itu. Seharusnya kau tahu siapa aku. Menggonggonglah seperti anjing, maka aku akan memikirkannya, ucap si bule itu berkata pada Jinho. Namun Jinho berkata, tidak akan pernah. Dar, tiba-tiba saja muka Jinho dihajar oleh si bule itu. Namun yang terjadi malah tangan si bule itu yang kesakitan. Tanganku, apa-apaan itu? Aku yakin memukul wajahnya, tapi kenapa malah tanganku yang sakit? Terima kasih Yongso, ini sesuai yang kau harapkan. Jadi apa yang kau lakukan sekarang? Jika kau tidak tahan, hentikan semuanya dan minta maaflah. Apa maksudmu jika kau minta maaf? Apa maksudmu? Jinho bajingan. Namun tiba-tiba dia pun ditendang di kaki belakangnya oleh Jinho. Si bule itu kesakitan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau ingin minta maaf? Tidak akan. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika kau berani menyentuhku, aku akan mengabaikannya. Tapi kau berani menyentuh keluarga aku, ucap Jinho. Dan kakekmu melakukan sesuatu yang tidak harusnya dia lakukan karena kakekmu. Ayahku menundukkan kepalanya. Bersiaplah, dia sangat lemah. Aku sudah jauh-jauh kembali ke sini untuk merasakan kasih sayang keluarga. Tapi ketika ayahku mohon karena aku melihat semua itu. Pelan-pelan saja, malam kita masih panjang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Dan begitulah akhirnya Jinho pun menyiksanya. Kau akan tahu apa artinya mengganggu keluargaku. Namun tiba-tiba saya Yongso. Dalam hatinya dia berpikir, dia masih ingat apa yang dikatakan Jinho sebelumnya. Kembalikan semuanya seperti semula. Akan kulihat bagaimana caramu mengatasinya. Sebaiknya kau tidak melakukan hal yang jahat lagi, ucap Jinho. Yongso, bangunlah Yongso. Kenapa kau tidur di sini? Yongso yang baru bangun. Tidak, ampun. Apa maksudmu ampun? Kenapa kau malah tiduran di tempat seperti ini? Aku tidur. Di mana Jinho? Jinho, apa maksudnya? Ketika kami datang, aku hanya melihatmu tidur di sana. Apa yang sedang terjadi? Kakiku baik-baik saja juga. Kupikir kakiku patah. Apa itu semua mimpi? Namun tanpa menyadari apapun, dia menyadari bahwa itu hanya mimpi. Dia malah marah pada Jinho. Kang Jinho. Singkat cerita, Jinho pun dipanggil ke kantor polisi atas tuduhan kekerasan ya. Bajingan kecil itu mendatangi cucuku dan menyerangnya. Apa kau tidak takut melakukan ini? Cepat tangkap itu. Namun sang polisi berkata, anak itu punya alibi kakek. Lihat terekam CCTV, dia sedang ada di mall ketika anakmu itu diserang. Ketika cucumu bilang dia diserang, anak itu sedang berada di minimarket dan terekam CCTV. Semuanya terekam. Tidak mungkin dia memukul cucuku, sudah jelas. Ayolah, ketua cewek menggil. Apa ini nyimeng atau bagaimana? Kau ini mabok ya? Tapi bukankah lihat keadaan anak cucumu? Untuk ukurannya orang yang dipukuli, bukankah dia sehat walafiat? Dan katanya dia berada di rumah sakit 6 minggu. Kenapa dia sudah keluar dalam 3 hari? Seharusnya aku yang berkata demikian. Apa dia sudah gila? Sambil dia melihat ke arah Kang Jinho. Kang Jinho pun melihat ke arah si bule. Ketika dia melihat sang si bule, dia tersenyum dengan jahatnya. Si bule itu ketakutan ketika melihat senyum Jinho. Dan begitulah singkat cerita, si bule itu pun sampai ke rumah. Kakek, bagaimana jika Kang Jinho datang lagi? Jangan khawatir,
Ada kakek di rumah. Aku akan pergi sebentar untuk memberitahu kepala sekolah. Ngomong-ngomong nak, apa benar orang itu memukulimu? Apa maksudmu kakek? Apa kau tidak mempercayaiku? Ucap si buli. Namun ketika itu dia melihat kakek, Jinho ada di belakangmu. Apa maksudmu nak? Tidak ada siapapun di sini. Namun dar, si kakek itu pun dibuat pingsan. Aku hanya membuatnya pingsan sebentar, ucapnya. Semua ini akan berlalu begitu saja. Namun, Yongso, menurutmu tadi malam itu mimpi ya? Jujur saja, tidak kusangka kau akan melawan peringatanku dalam 1 hari. Begitu saja sudah terlambat. Baiklah, akan kuselesaikan semua ini. Maaf, aku yang salah. Aku akan mengembalikan semuanya, ucap si buli itu. Kau sudah membuang kesempatanmu, Yongso. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Jika kau ingin minta maaf, kau harus membayarnya terlebih dahulu. Apa yang kau lakukan? Wajahnya pun disentuh. Dia kehilangan kesadaran. Dia dilakukan sesuatu oleh Gang Jinho. Mulai sekarang, api neraka yang dimasukkan ke dalam dirimu akan membuatmu tidak bisa berpikir jernih. Tidak peduli seberapa besar kau berjuang, tidak akan bisa melepaskan pikiran negatif ini. Kau akan terus mengalami rasa takut yang ditimbulkan oleh ilusi ini. Itulah yang akan kau lihat. Melihatmu dalam kemiskinan, Choi Mung-gil juga akan kesakitan. Kau akan ketakutan dan tidak berdaya, Choi Yong-so. Dan begitulah genjutsu pun ditanamkan pada si buli ini. Dia melihat semua itu dengan kacamata yang menakutkan. Apa ini? Tidak, tolong. Dan begitulah si ayah pun tiba-tiba beli sepeda. Di mana dia mendapatkan sepeda? Selain itu, kenapa sepedanya ada 2? Satu punyaku dan satu punya Jinho, ucap ayah. Besok Jinho harus pergi ke sekolah. Sekolah Jinho lumayan jauh. Jika berjalan atau pakai mobil juga lumayan mahal. Di sana Jinho berkata, jadi ayahku mengkhawatirkanku ya. Dan begitulah singkat cerita, terlihat sebuah mobil. Di sana seorang wanita berkata, kakak coba lebih cepat lagi. Apa maksudmu? Kita ini 80 km per jam. Bukankah ini sudah cepat? Benarkah itu? Tidak terasa. Tapi lihat ayah, ada sepeda yang lewat. Sepeda? Apa maksudmu? Lihat sepeda melewati kita yang sedang 80 km. Rupanya itu adalah Jinho yang mau memakai sepeda barunya. Di sana orang-orang kaget melihat Jinho yang sudah datang ke sekolah. Seorang teman berkata, selamat karena skorsingmu sudah selesai. Kupikir kau akan mati di rumah karena bosan ya. Di sana orang lain pun kini mulai memandang Jinho dengan berbeda. Ada beberapa anak yang tidak senang dengan hari itu. Choi Yong-so tidak datang ke sekolah, bawahannya pun tidak ada. Semuanya lari ketakutan, mungkin karena ruang kelas tanpa mereka semuanya jadi lebih baik. Tapi tidak semua orang seperti itu. Sambil melihat Park Hyo-min yang merasa menyesal karena dia telah berbohong. Hei Gang Jinho, kamu diskors ya? Tiba-tiba saja kita diperlihatkan sosok perempuan yang bertanya pada Gang Jinho. Dia adalah Soo-yeon. Soo-yeon berkata, apa kau mengalahkan Choi Yong-so dan membuat dia dirawat di rumah sakit? Benarkah itu? Ayolah, aku tidak nyaman menghadapi dia, ucap Jinho. Jatuh cinta dengan Soo-yeon di kehidupanku sebelumnya, tapi aku tidak merasakan apapun sekarang. Ada apa? Namun di sana Soo-yeon berkata, aku pikir itu bagus, tetapi menggunakan kekerasan untuk hal seperti itu adalah tidak baik. Sudah kuduga melelahkan sekali. Tapi Soo-yeon berkata, apa kau bertambah tinggi? Selain itu bahumu jadi sedikit lebar. Di sana Jinho benar-benar kaget dengan apa yang dikatakannya. Apakah ini insting wanita? Memang benar, pada hari ketika aku memutuskan untuk membuat gantian, aku mencoba metabolisme tulang, tetapi mengubah penampilanku secara tiba-tiba sepertinya menjadi masalah. Daripada menggunakan metabolisme tulang, lebih baik aku mengubah penampilanku sedikit demi sedikit. Baru 3 hari sejak aku mulai berubah, tapi sudah ketahuan oleh insting wanita yang menakutkan. Ya, aku memang jadi agak ganteng, ucap Jinho. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke kelas, ucap Soo-yeon. Terakhir kali kau janji akan pergi ke karaoke bersamaku. Jangan lupakan itu. Kita akan ke karaoke bersama-sama. Dan mereka pun pulang. Ketika di jalan, dia melihat Park Hyo-min yang sedang berjalan. Hei Hyo-min, ada apa? Apa kau pulang jalan kaki? Di mana rumahmu? Rumahku? Ada apa Jinho? Kau bertanya rumahku. Tenang saja, ini tidak seperti apa yang kau pikirkan. Aku hanya ingin tahu di mana rumahmu, ucap Jinho. Di sana ada di bukit. Rumahku ada di bukit itu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Nah, tidak perlu Jinho. Naiklah, jangan banyak bicara, cepat naik. Jinho, maafkan aku karena telah berbuat buruk pada dirimu. Semua itu karena dirimu berbuat baik padaku. Maafkan aku Jinho.
Namun Jinho berkata, kenapa kau melakukannya? Kenapa kau berbohong? Aku tinggal di panti asuhan. Sekarang panti asuhanku kehabisan dana dan dalam situasi yang sulit. Aku mencari uang tambahan dengan mengantarkan koran, tapi itu tidak cukup. Apa maksudmu mengantar koran? Apa aku mengantar koran jalan kaki? Iya, tempat tinggalku ada di atas bukit, jadi hanya sedikit orang yang mau bekerja. Karena panti asuhan kami ditutup, semua anak-anaknya akan pindah ke panti asuhan lain. Tapi anak-anak panti asuhan kami sangat pemalu, jadi mereka datang ke panti asuhan lain. Mereka akan diintimidasi oleh anak-anak yang lain. Hari itu, ketua dewan dan kepala sekolah datang padaku memberi saran. Jadi, jika kau mendukung ucapanku, maka aku akan mendukung panti asuhanmu. Itulah yang dikatakan oleh ketua dewan. Aku hampir tidak bisa menolaknya. Di sana Jinho pun yang mendengar semua curhatan dari Pak Yomin. Dia berkata, ya syukurlah kau bisa tetap tinggal di sana. Tapi bukan itu masalahnya Jinho. Hari itu aku tidak bisa menghubungi ketua dewan. Si ketua dewan sialan itu mengkhianatiku. Dia tidak membantu panti asuhan kami. Sejak awal aku tahu orang itu bukanlah orang yang akan membantu begitu saja. Akhirnya aku melakukan sesuatu yang membantu Choi Yong-soo. Aku tahu ini. Aku benar-benar pecundang Jinho. Maafkan aku Jinho, ucap Pak Yomin. Sudahlah, lupakan itu. Bagaimana jika aku naik bukit, ucap Jinho yang melihat tanjakan yang terjal. Apa maksudmu? Sampai di sini saja, kau kan sudah mengantarku. Terima kasih banyak. Tidak, langsung saja digas oleh Jinho ke arah bukit yang ke atas itu. Aku akan mencoba menghilangkan skorsingmu Jinho. Aku harus melaporkannya ke sekolah tentang semua ini. Maafkan aku sekali lagi. Tidak apa-apa, ucap Jinho yang membahas perkataannya. Semua ini masalah sepele bagiku. Aku juga tidak yakin membuat pilihan apa. Jika keluargaku dipertaruhkan, yang kau lakukan adalah hal yang benar, Yomin. Benarkah sebagai permintaan maaf kau harus membeliku cola dan mentraktirku cola nanti? Jinho, kau sangat baik hati. Baiklah kalau begitu. Dan begitulah Jinho pun pulang ke rumah. Assalamualaikum. Kakak, kau pulang telat, kemana saja kamu? Aku main ke rumah teman. Rumah teman? Emangnya kau ini punya teman apa? Di sana Jinho melihat. Masuklah dan cuci tangan. Apa ibu dan ayah belum pulang? Ketika aku di sekolah, dia pergi bekerja. Ya, ayah akan terlambat. Perusahaan yang baru dia dapatkan pulangnya agak malam. Lalu, adik punya banyak uang untuk mengatasi masalah ini. Dan sekarang kau juga harus bekerja kuliah. Ibu juga akan mulai bekerja minggu depan. Jadi begitu ya, jangan khawatir, ibu dan ayah baik-baik saja kakak. Jinho di sana akhirnya pergi mandi untuk menghilangkan rasa lelahnya. 1 bulan di dunia ini, di zaman modern, ada satu hal yang kusadari dari percakapanku dengan adikku dan Yomin. Aku juga butuh uang, ucap Jinho. Akhirnya dia pun mencoba untuk mencari uang. Jika aku punya uang, tidak akan diremehkan oleh Yong-soo. Aku tidak perlu melihat keluargaku menderita. Untuk mengubah kenyataan ini, aku butuh banyak uang dan sedikit beberapa kekuatan. Aku tahu di masa depan aku punya ingatan beberapa hal di masa depan. Untuk tujuan pertamaku adalah menghasilkan uang. Tapi apa yang harus kulakukan? Dia pun melihat internet dan dia pun menemukan suatu cara. Benar juga, hanya aku yang memiliki pengalaman di masa depan yang bisa melakukan dan memanfaatkan bakatku sepenuhnya. Meski agak ekstrim, aku tidak akan mencari metode lain selain ini. Dengan cara ini, aku pasti bisa menghasilkan uang, ucap Kang Jinho yang sudah bertekad. Terlihat kita pun dipindahkan ke scene berikutnya. Sosok yang sedang terbaring di rumah sakit didatangi oleh sosok berjubah. Sosok yang terbaring itu berkata, "Hah, siapa kau?" Lalu orang yang asing itu pun berkata, "Ketua Huang Jong. Aku akan memberimu waktu 1/2 hari. Tentukanlah sampai saat itu seberapa berharga hidupmu." Rupanya orang yang baru datang itu adalah Jinho. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi dia mendatangi seorang yang sedang koma di rumah sakit.